Dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun 2023 tahun 2024, saya sebagai Ketua Panitia PPDB melakukan proses seleksi penerimaan peserta didik baru secara transparan melalui media sosial, juga melalui spanduk-spanduk. Nah, proses penerimaan peserta didik baru kali ini tidak menggunakan calistung. Kita dapat mengetahui kebutuhan peserta didik baru dari data calon peserta didik baru. Bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana pekerjaan orang tuanya, kemudian apakah si anak ini sudah melewati PAUD atau belum. Nah, dari data-data itu kita bisa mengenal melalui asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan peserta didik. Apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Betul sekali, karena dari PPDB kita akan melihat kebutuhan peserta didik tersebut dari data keluarganya, dari data peserta didik tersebut, dan sebagai guru kita akan mengetahui kebutuhan siswa tersebut. Ya, saya dapat mengenali kebutuhan peserta didik dari PPDB, diantaranya bagaimana latar belakang keluarganya, domisilinya, serta apakah anak tersebut sudah PAUD atau belum. Jika kita menerapkan tes menggunakan calistung, maka akan berdampak membuat anak merasa terdiskriminasi. Dikarenakan ada anak yang sudah melalui pendidikan PAUD sebelumnya, kemudian ada anak juga yang ternyata belum memperoleh pendidikan di PAUD sebelumnya. Saat TK, anak-anak belajar sambil bermain, sehingga jika ada tes calistung di SD, maka akan berdampak buruk oleh calon peserta didik tersebut. Akan tidak senang masuk SD, takut, tertekan karena dipaksa untuk harus bisa membaca dan menulis. Sangat berdampak sekali karena kalau dilihat dari calistung, maka anak yang tidak melalui PAUD akan tidak menerima haknya untuk masuk SD tersebut. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang untuk mendukung penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Karena Kementerian Pendidikan sudah meluncurkan program transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan. Lewat platform Merdeka Mengajar atau PMM, kita bisa melihat ide-ide atau praktik-praktik baik dari rekan guru se-Indonesia. Jadi kita bisa mencontoh, kemudian kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Saat masa pengenalan lingkungan sekolah, guru dapat mengenalkan dulu baik lingkungan sekolahnya, teman-temannya, kemudian bagaimana membangun kesiapan belajarnya di sekolah. Alternatif yang bisa dilakukan selain tes calistung yaitu bisa melakukan pengenalan diri, pengenalan lingkungan sekolah. Terus guru pun mengadakan permainan-permainan yang edukatif, menyenangkan sehingga anak merasa senang, happy, tidak kaget saat masuk ke jenjang SD. Apa alternatif kegiatan selain calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD? Banyak sekali. Contohnya kita akan melalui proses belajar dengan permainan-permainan, karena dengan permainan tersebut anak-anak akan belajar berhitung dengan tidak sadar. Mereka akan mengenal permainan dengan yang sangat menyenangkan.